Gua nggak sadar ternyata gue bisa dapat profit dengan cara sesimpel ini. Bahas yuk, let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Jadi beberapa hari yang lalu itu tuh teman gue sempet ada yang nanya ke gue, Di, lu kalau cuan dari trading itu duitnya lu gulung lagi atau lo simpan di suatu tempat atau instrumen yang lain atau kayak gimana? Nah menurut gue ini tuh pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa uang yang digunakan untuk trading itu adalah uang yang panas. Artinya uang yang bisa mendapatkan profit, tapi uangnya tersebut juga bisa berpotensi untuk hilang atau loss. Sedangkan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita hidup atau untuk keperluan-keperluan lainnya itu sebisa mungkin jangan dicampur adukan uang yang panas tadi yang ada di trading dengan uang yang seharusnya dan semestinya itu jauh lebih dingin istilahnya. Nah di sini gue mau jelasin sebuah konsep yang gue coba untuk create sendiri untuk memetakan gimana sih caranya gue menyimpan dan mengatur keuangan gue di mana ada yang uang panas atau ada yang uang dingin. Jadi gue mau pakai dua istilah. Yang satu itu adalah war zone-nya gue, yang satu ini adalah safe zone-nya gue. Di war zone ini sebenarnya ibaratnya uang yang gue taruh dan gue simpen di sini untuk bertempur dan mencari profit yang lebih besar lagi. Sedangkan nanti hasilnya itu sebisa mungkin gue akan masukin ke safe zone. Safe zone di sini adalah uang-uang yang gue taruh dari war zone yang tadi. Misalkan ada sebagian profit yang didapatkan di war zone tersebut, itu gue withdraw sebagian dan gue simpan di safe zone tersebut. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah gimana caranya kita memperbesar uang yang ada di safe zone tersebut. Dan nanti uang yang terkumpul di sini kita juga perlu untuk alokasikan ke beberapa instrumen yang lain, yang sebenarnya pertama itu gue nggak perlu terlalu mikir gimana caranya mengelola duit tersebut karena fokus gue untuk memperbesar profit atau mendapatkan keuntungannya di war zone. Di safe zone ini gimana caranya fokus utamanya hanya untuk menumpuk kekayaan, tapi nanti kita cari instrumen yang tepat gimana caranya dia juga bisa meningkat secara jumlah. Jadi goalsnya di sini adalah gimana caranya menumpuk safe zone ini semakin besar dan semakin gemuk. Dan udah pasti suatu saat nanti targetnya adalah safe zone di sini harus lebih gemuk dan lebih besar daripada warzone yang di sini. Barulah dari situ kita bisa lebih enak dan lebih bisa menikmati kehidupan kita. Jadi itu adalah fokus gua saat ini sebagai seorang trader, dimana kalau kita melihat dan memetakan di sini ada sebuah peperangan atau battlefield, di sini ada warzone, di sini ada safe zone. Kita harus coba untuk berperang dulu untuk mendapatkan resource, dan resource-nya tersebut gimana caranya kita simpan di sebuah safe zone biar kerajaan kita atau kita punya kekayaan ini bisa jauh lebih pasti. Nah oke, kita mau masuk satu persatu dulu. Kita mau masuk ke warzone. Kira-kira uang yang gue taruh di warzone ini itu biasanya gue pakai untuk apa sih? Nah seperti yang lo tahu, gue adalah seorang trader di sini dan gue trading di berbagai macam jenis instrumen. Yang pertama ada saham, yang kedua ada cryptocurrency, dan yang ketiga juga gue sering trading di forex. Jadi untuk saat ini tiga instrumen ini merupakan warzone-nya gue, di mana setiap harinya gue berusaha untuk mencari opportunity trading, gimana caranya untuk mendapatkan profit secara konsisten. Nah idealnya tuh berapa sih untuk dapetin profit di instrumen trading tersebut? Sebenarnya kalau misalkan untuk idealnya sendiri, kalau kita mau ambil rata-rata per bulannya itu di 5% per bulan dari modal, itu sebenarnya udah cukup banget. Nah nanti kita kembali ke pertanyaan yang awal yang temen gue sempat tanya, apakah nanti keuntungan dari 5% ini gue gulung semua lagi di warzone, atau sebenarnya lebih baik ada yang gue withdraw atau ada yang gue tarik dari warzone tersebut dan gue pindahin ke safe zone yang ada di sini. Nah yang gue coba lakukan dari tahun 2022 adalah gimana caranya kalau misalkan gue dapat profit dari trading warzone gue, itu gue akan pisahin setengah-setengah. Jadi setengahnya akan gue gulung lagi di warzone sehingga capital kita bisa jauh lebih besar, dan setengahnya lagi itu gue coba untuk withdraw dan gue masukin di safe zone yang targetnya adalah gimana caranya safe zone ini bisa semakin gemuk dari waktu ke waktu. Nah tadi lo udah tahu warzone ini instrumennya apa aja, ada forex, ada saham, ada crypto, dan pastinya kalian penasaran kan di safe zone ini tuh instrumen apa sih yang gue sendiri pakai untuk mengelola dan mengatur keuangan gue, gimana caranya biar nanti tujuan jangka panjangnya atau long termnya dia bisa lebih gemuk dan dia bisa terus bertumbuh secara konsisten. Yang paling penting adalah karena psikologi kita dan area perangnya kita itu ada di warzone, kita nggak mau ambil instrumen yang ada di safe zone ini, itu yang bisa membuat kita stres atau yang buat kita kepikiran, dan tujuannya itu bukan jangka pendek pastinya. Jadi gampangnya adalah ini adalah sesuatu yang gue tinggal simpan di situ atau gue beli suatu produk di situ, ya udah abis itu gue tinggalin aja karena tujuan gue buat long term. Sebenarnya di safe zone ini tuh punya variasi juga, beberapa pilihan juga.
Misalkan seperti deposito, reksadana, peer-to-peer, tapi terakhir juga peer-to-peer lending juga gua sempat ada kena, uangnya nggak bisa withdraw. Nanti mungkin gua akan sharing atau cerita di kesempatan lainnya. Nah, kalau kalian penasaran produk atau instrumen apa yang gua taruh atau yang gua pakai untuk keuangan di SafeZone gua, sebenarnya gua udah pernah kasih clue sebelumnya di video gua yang ini. Jadi gua pernah bikin satu video gimana caranya gua investasi tanpa mikir. Videonya ada di sini. Kalian boleh deh coba ditonton lagi, dan gua udah research secara historical dan secara pertumbuhannya itu bisa mendapatkan atau mencapai return 20% per tahun. Buat lo yang kepo gimana caranya bisa dapat 20% per tahun, kalian tonton dulu deh videonya. Dan gua tuh udah ngelakuin rutin nyimpen hasil trading gua itu dari 2022, dari Warzone yang tadi gua bilang ke SafeZone gua, dan SafeZone ini yang mau kita bahas dan kita review langsung aja sekarang. Jadi gua bakal buka-bukaan aja apa yang udah gua lakukan selama 2022. Oke, jadi gua akan kasih lihat ke kalian. Di sini gua pakai satu aplikasi investasi namanya Peluang. Kalian juga udah pasti tahu. Kita akan langsung buka aja. Oke, di sini kalau kalian lihat total portofolio investasi gua itu adalah 80.454.000, dan di sini total return yang udah gua dapetin selama gua numpuk kekayaan gua dari Warzone gua ke SafeZone gua di sini udah mencapai 13,36%. Oh ya, kenapa gua pakai aplikasi Peluang ini? Karena selain dia terregulasi Bapepti, menurut gua aplikasi Peluang ini juga komplit banget. Di sini produknya ada US stocks, ada index stocks market, kemudian ada cryptocurrency juga, ada reksadana juga, emas, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau mengatur keuangan dan mau mindahin portofolio kita misalkan dari satu instrumen, dari cryptocurrency ke reksadana yang jauh lebih safe, biasanya pada umumnya kita harus withdraw dulu di aplikasi kripto tersebut, kemudian kita deposit lagi di aplikasi reksadana tersebut, baru kita bisa beli produknya. Dan menurut gua cukup makan waktu lama. Jadi I think Peluang did a great job di mana dia menyatukan semua instrumen investasi di dalam satu aplikasi doang. Nah, kita coba lihat menu yang kedua di sebelah sini, dan ini adalah pertumbuhan portofolio SafeZone-nya gua. Kalau kalian lihat secara grafiknya ini bergerak naik terus, karena setiap kali gua dapat profit di Warzone, gua akan masukin ke SafeZone-nya, which is di aplikasi Peluang ini. Nah, nanti produk yang mana yang gua masukin, kita akan lihat. Di bawah sini kalau kita lihat yang udah diinvest itu sekitar 70 juta dan udah mendapatkan profit sekitar 9 jutaan. Jadi total portofolionya saat ini ada di 80 jutaan. Dan kalau kalian lihat di aset di sebelah sini, yang gua beli itu cuman yang namanya Nasdaq 100. Jadi ini adalah indeks US. Gua udah pernah bahas sebelumnya di video ini. Nasdaq 100 itu merupakan kumpulan 100 saham teknologi, yang artinya kalau kita beli indeks Nasdaq 100 adalah kita membeli performance dari 100 saham tersebut. Nah, di sini kita akan langsung lihat aja Nasdaq 100, dan kita di sini view transaction history. Jadi kalau kalian lihat di sini gue udah rutin membeli sejak 2022. Jadi ya sekitar 2 juta, 3 juta. Itu gue selalu beliin setiap gue dapat profit atau gue dapat uang tambahan lebih dari Warzone, masukin ke SafeZone. Nah, ini sebenarnya gue baru tahu ada satu fitur yang menarik yang bisa bikin gue lebih konsisten lagi untuk beli dan masukin uang di SafeZone gue. Di sini ada recurring buy. Kalau kita klik, ini kita bisa bikin schedule untuk otomatis membeli satu produk yang ada di aplikasi Peluang tersebut. Jadi, let's say aja kita akan coba untuk masukin di sini Nasdaq. Kemudian kita akan coba misalkan investment amount-nya sekitar $10. Kemudian di sini any price aja. Nah, di sini frekuensinya juga kita bisa atur mau setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Gue di sini setiap minggu aja. Start date-nya mungkin bisa dari hari ini. Durasinya kita coba until cancelled aja. Jadi kita akan set recurring buy. Dan karena cash gue saat ini sedang tipis, jadi gue akan top up dulu. Tinggal top up aja di sini. Kita pakai BCA. Oke, di sini gue udah berhasil top up. Balance gue sekarang ada 5 juta lebih. Jadi untuk set recurring buy plan itu kita harus punya yang namanya USD cash. Dan di sini kita perlu untuk convert dulu rupiah kita menjadi USD cash. Nah, di sini tinggal add aja, kemudian convert dari Indonesia rupiah cash ke USD cash. Misalkan gue mau set di sini 50 US dollar. Kita akan review order, kemudian kita convert aja langsung. Nah, sekarang di balance kita udah ada 50 USD cash dollar. Jadi di sini gue bisa recurring buy, kemudian set lagi. Kemudian investment amount-nya kita masukin di sini $10. Sini weekly dan mulai dari hari ini. Jadi ini rinciannya, setiap minggunya itu gue bakal beli Nasdaq 100 ini dengan $10 biar gue bisa lebih rutin aja untuk menumpuk dan memperbesar SafeZone gue yang ada di sini. Tinggal di agree, kemudian di swipe up aja, segampang itu. Jadi kalau kita cek di sini udah aktif, dan karena sekarang indeks Nasdaq-nya juga lagi turun, gue akan langsung beli aja sisanya untuk langsung masuk ke Nasdaq 100 tersebut. Jadi tinggal buy di sini. Kira-kira unitnya kita cek dulu. Kalau misalnya kita beli 2, di sini kelebihan, jadi kita beli coba 1
1,8 unit atau 1,9. Yes, di sini pas. Jadi gue akan langsung review order aja. Kita langsung swipe up aja dan udah beres. Jadi di sini gue punya dua cara. Yang pertama adalah dengan set recurring buy, dengan otomatis langsung dibeli berdasarkan harga saat itu juga setiap minggunya, biar gue lebih konsisten untuk menumpuk kekayaan gue di safe zone. Satunya lagi, kalau misalkan gue punya profit lebih di warzone gue akan withdraw dan gue akan masukin ke sini untuk gue beliin Nasdaq tersebut. Oke, mungkin kalian penasaran kenapa yang gue beli adalah indeks Nasdaq 100. Kenapa nggak yang lain atau kenapa nggak reksadana atau deposito? Kalau deposito udah pasti enggak lah ya. Tapi kenapa gue beli produk Nasdaq 100 ini? Gue bakal kasih tahu alasannya ke kalian. Jadi kita sama-sama sekarang kembali ke laptop. Oke, di depan layar kalian di sini udah ada chart daripada pergerakan Nasdaq dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Nah, di sini gue pakai monthly time frame biar langsung bisa lihat bigger picture-nya seperti apa. Dan kalau kita perhatikan di sini secara pergerakan trennya, kalau kita lihat datanya di sini udah ada dari 1974 datanya sampai sekarang 2023. Dari dulu nilainya itu cuma 55, sekarang nilainya udah 13.290. Dari waktu ke waktu pergerakan indeks Nasdaq ini selalu bergerak naik ke atas atau uptrend. Kalau lo penasaran dapat dari mana return tiap tahunnya rata-rata 20%, sekali lagi kalian bisa cek videonya di sebelah sini. Tapi yang mau gue highlight di sini, kenapa gue jadikan Nasdaq ini sebagai safe zone gue, karena kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu ini pergerakannya terus naik, dan kalaupun koreksi, ini koreksinya hanya memakan waktu sebentar aja, which is di waktu tersebut sebenarnya good untuk kita bisa beli ketika dia lagi terkoreksi atau ketika dia lagi turun. Ini kita coba lihat dulu aja di sini dari atas ke bawahnya ini kurang lebih 12 bar. Jadi di sini 12 bulan atau cuman kurang lebih setahun. Kemudian dia udah berhasil naik lagi. Kita lihat lagi di sini itu koreksinya kurang lebih 14 bulan juga dan dia udah naik lagi. Nah, di sini juga gak lama, di sini juga penurunannya gak lama. Nah, cuman pernah di sini aja penurunannya agak sedikit lama. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini itu sekitar 30 bulan atau 2 tahunan lebih. Kemudian di sini juga ada sempat penurunan lagi, kurang lebih di sini 17 bulan atau setahun lebih. Tapi kalau kita lihat sisanya itu penurunannya nggak akan lama atau hanya berkisar paling lama yaitu sekitar 1 tahun aja. Kalau misalkan kita lihat di sini cuma 6 bulan, kemudian kita juga lihat di sini dari atas ke bawah, di sini juga cuma 7 bulan, dan ini juga koreksinya sangat-sangat reasonable banget, nggak besar atau koreksinya nggak terlalu signifikan. Di sini juga kalau kita lihat cuma 1 bulan aja koreksi, kemudian dia naik lagi. Nah, kebetulan atau pas banget kemarin ini di tahun 2021 akhir dia udah sempat koreksi dan koreksinya juga udah 11 bulanan. Dan sekarang itu indeks Nasdaq itu udah kembali lagi naik ke atas. Kalau nanti kita bahas technical analysis lumayan agak lama. Cuman kalau gue lihat sendiri ini view-nya masih akan tetap uptrend seperti historical sebelumnya, dan ini akan konsisten ke depannya. Jadi menurut gue di sini untuk long term game sendiri di indeks Nasdaq ini sangat-sangat menarik. Tapi sebenarnya kalau lo mau agresif juga dan mau menggunakan aplikasi peluang ini untuk area warzone-nya lo juga, karena di sini satu aplikasi bisa buat semua instrumen, lo juga bisa trading di US stocks-nya. Kalau kita beli indeksnya itu udah pasti dapatnya performance-nya rata-rata daripada 100 saham yang kita beli. Tapi kalau misalkan lo bisa nemuin saham apa nih yang lagi bagus dan bisa naik dengan signifikan dalam periode waktu yang singkat, gue yakin portofolio growing-nya akan lebih cepat lagi karena uang kita lebih terkonsentrasi di dalam satu saham aja. Nah, di peluang ini juga nyediain banyak banget saham-saham US yang bisa kita beli di sini. Dan yang menarik adalah di sini ada fitur signals, dan di sini analis top dari bank investasi terkemuka di Wall Street udah memberikan satu view yang berpotensi untuk mengalami kenaikan sampai target price-nya ada. Sekarang current price-nya juga ada di berapa, dan upside-nya juga udah dikasih tahu kira-kira kalau kita beli sekarang itu bisa berpotensi untuk dapat berapa persen. Di sini jadi memudahkan kita juga untuk screening atau untuk cari saham-saham yang berpotensi. Tinggal nanti kita double check lagi aja menggunakan technical analysis di chart untuk memilih saham mana yang kira-kira paling pantas untuk kita beli. Nah, mungkin biar videonya nggak kepanjangan, gue bakal bahas ini dan gue bakal sharing ke kalian di next video. Karena kalau gue lihat sendiri market US-nya juga udah balik lagi ke bullish trend-nya lagi. Jadi ini adalah cara gue ngatur duit, gimana caranya duit gue yang bisa gue dapetin dari warzone tersebut gue simpan di safe zone, dan instrumen yang gue andalkan dan gue pakai di safe zone adalah Nasdaq 100 yang baru aja kalian tadi lihat. Jadi ini cara gue ngatur duit di safe zone. Kalau kalian tertarik juga, karena menurut gue pemula juga bisa, karena ini simple banget. Kalian tinggal sisihin uang yang kalian dapetin dari hasil pekerjaan kalian atau dari hasil jualan kalian yang lain, kalian sisihin dan kalian bisa menumpuk safe zone kalian di aplikasi peluang ini. Caranya kalian tinggal download apps peluang di Play Store atau di App Store. Untuk dapat reward, cek selengkapnya di deskripsi di bawah. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat, and I'll see you in the next video.